Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, bertemu kembali dengan saya Pastor Kukuh dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini kami akan menyuarakan tentang suara pemulihan, suara sangkakala. Bicara tentang suara pemulihan daripada firman Tuhan, tentang kasih Yesus, Jesus love. Di Alkitab kita, ketika kita mendengar kata kasih Yesus, tentunya kita tidak akan bicara tentang nabi-nabi di Perjanjian Lama, baik Musa, ada Nuh, ada Daud dan para nabi, karena mereka tidak bersentuhan secara langsung dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus kecuali 12 murid. Nah, ada banyak latar belakang daripada para murid-murid Yesus yang dipanggil. Itu mereka juga tidak semuanya mereka terkenal atau dikenal dengan orang yang baik. Ada yang pemungut cukai, ada yang mereka yang punya latar belakang yang mungkin juga kurang jelas, tetapi Yesus pilih. Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kasih Yesus atau kasih di mana Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai tanpa syarat, apa adanya kepada kita akan melihat di Bible seorang yang kehidupannya itu betul-betul sangat di luar nurul atau di luar nalar sebagai seorang yang mengerti firman, mengerti tentang Taurat. Tetapi bagaimana dia menjadi seorang pendosa yang besar, dan bukan karena pertobatannya kemudian dia dikasihi Yesus dan diselamatkan Yesus. Siapa dia? Dia pernah menuliskan surat ini kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Dia berkata begini, aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Dia telah menempatkan aku dalam pelayanan dan telah menganggap aku setia. 13, aku yang sebelumnya seorang penghujat. Nah, lihat. Paulus, dia mengaku di ayat 13, sebelumnya aku seorang penghujat. Yang pertama, dan penganiaya. Dia seorang penganiaya dan seorang yang garang. Seorang garang ini seorang yang kejem gitu ya. Orang yang dikatakan kalau dia garang itu dia seorang yang obtain mercy, persecutor, injurious, seorang yang suka melukai, garang. Orang yang telah bertindak dalam kebodohan dan ketidakpercayaan. Jadi dia tidak percaya, bertindak bodoh. Apa yang dia lakukan? Dia adalah yang menganiaya orang-orang Kristen, orang yang percaya Yesus. Lalu dikatakan, tetapi sekarang telah beroleh kemurahan. Ayat 14 dikatakan, anugerah Tuhan kita oleh iman dan kasih di dalam Kristus Yesus telah melimpah juga atasku. Latar belakangnya dia seorang yang telah menjadi penghujat, penganiaya, orang yang kejam, garang, suka melukai orang, bertindak bodoh, tidak percaya. Bagaimana kalau dia percaya Yesus? Seharusnya dia menjadi orang yang baik, melayani Tuhan, mendukung orang melayani. Tetapi dia justru menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Paulus. Kemudian dia berkata, sekarang telah beroleh kemurahan. Bahkan Yesus Kristus menguatkan dia
menempatkan dalam satu pelayanan, panggilan pelayanan, dan menganggap setia. Kalau Yesus menganggap dia setia, anggapan manusia bisa salah. Tetapi kalau anggapan Tuhan kan tidak mungkin salah. Bisa salah ketika orang itu jatuh. Lalu kita berkata, salah anggapanmu. Tapi kalau Yesus menganggap setia, anggapan Yesus kan pasti tidak akan pernah salah. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu dengan cara Yesus selalu menolong Paulus untuk tetap setia, tetap berada di dalam panggilan pelayanannya, dan diubahkan dari seorang penghujat menjadi seorang yang pemuji, dari seorang penganiaya, seorang yang suka menolong dan penuh kasih, diubah menjadi seorang yang garang, menjadi seorang yang lemah lembut, diubah menjadi orang yang bertindak dalam kebodohan, diubahkan menjadi orang yang wise sebelum bertindak. Mungkin dia berpikir 2-3 kali lipat, bahkan mungkin berdoa. Diubah dari tidak percaya menjadi percaya. Karena apa? Firman Tuhan katakan, sekarang telah beroleh kemurahan. Karena kemurahan Tuhan, orang yang sebejat seperti ini bisa diubah oleh Yesus. Apalagi, adakah saudara yang lebih bejat dari dia? Mungkin saudara berkata, terlambat, karena hidupku sudah tidak karu-karuan, hancur. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan jemaat yang berkata, saya dulu penjahat, sangat jahat. Bahkan saya pernah membunuh dan mengalami beberapa kali berurusan dengan hukum. Tapi sekarang ditangkap Tuhan, percaya kepada Yesus. Lihat, tidak hanya tertulis di Alkitab itu Saulus menjadi Paulus, tapi orang zaman sekarang juga ada. Nah, God's beloved, oleh karena kasih di dalam Kristus ini yang berlimpah, dikatakan telah melimpah atasku. Kasih Tuhan itu melimpah atas kita. Mungkin saudara ada yang berkata begini, nasi telah menjadi bubur. Kenyataannya ya, kalau cuman kita berhenti melihat nasi telah menjadi bubur, ya sudah, nggak bisa dikembalikan kepada nasi, apalagi dikembalikan ke beras. Bubur dikeringkan pun ya nasi yang hancur, gitu kan. Tapi ingat, coba saudara perhatikan, orang jual bubur semangkok, sepiring pasti lebih mahal dari sepiring nasi. Coba cek. Kalau saudara merasa nasi sudah menjadi bubur, bubur itu ternyata lebih mahal daripada nasi. Nilainya tidak ada. Apakah saudara pernah menemui bubur lebih murah daripada nasi, sama-sama sepiringnya? Kalau saudara merasa, hidupku sudah hancur ini, gak bisa kembali lagi, bubur ternyata lebih mahal daripada nasi. Hidupmu dikasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai engkau. Seorang penghujat, penganiaya, seorang yang garang, kejem, orang yang tidak percaya seperti Saulus bisa diubah menjadi rasul, pemberita kabar baik Injil anugerah. Tentu dia bisa mengubahkan hidupmu yang mungkin nasi sudah menjadi bubur. Susu rusak jadi yogurt. Yogurt pun juga kadang-kadang bisa lebih rusak lagi menjadi keju. Dan keju lebih mahal dari susu. Betul tidak? Kalau engkau merasa hidupmu rusak, sudah gak bisa dinikmati, atau mungkin sudah berpikir, wah, anggur itu harganya bagus, tapi kalau anggur menjadi asam, jadi wine jauh lebih mahal daripada anggur. Kasih Yesus itu bukan teori. Ketika hidupmu terlambat menjadi asam, sudah gak manis lagi, tidak semanis anggur yang dulu lagi, menjadi asam. Ingat, anggur jadi asam itu menjadi wine lebih mahal. Di tangan Yesus Kristus, hidupmu Tuhan bisa ubah menjadi alat kemuliaannya. Seorang yang bejat seperti Saulus, oleh karena kasih Kristus,
jadi dari penghujat menjadi seorang pemuji. Dia suka memuliakan Tuhan. Dari seorang penganiaya diubah menjadi orang yang suka mengasihi. Dari seorang yang kejam garang diubah untuk memberitakan kasih Yesus, saksi Kristus. Orang tidak percaya menjadi percaya. Maka dari itu, kalau kita belajar tentang firman Tuhan ini hari ini, kasih Yesus bukan sebuah teori, tapi kasih Tuhan itu adalah sebuah kenyataan yang engkau bisa rasakan secara pribadi, privilege. Dan hari ini Kristus tinggal di dalammu bersama dengan kita. Kesimpulannya adalah kasih Yesus pada hari ini itu adalah sebuah kenyataan penuntun hidup, pengubah hidup. Dalam Alkitab, histori. Hidupmu yang lalu, histori. Hari ini, bersama Yesus, Tuhan mau kita diubahkan menjadi history maker dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu berlimpah atas kita. Yesus Masih ya, bless you.